Hey, halo. Shalom anak-anak kelas 5, 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Salam literasi digital. Ketemu lagi dengan Pak Agus di PJJ hari ini. Kita akan masuk ke pembahasan kita yang topik 3. Topik 3. Kemarin kita sudah topik 2, sudah selesai di PTS kan, dan sudah dilaksanakan tugasnya, tabel dan insert picture. Sekarang kita masuk ke topik 3. Kita akan bahas apa di topik 3? Kita akan membahas bagaimana cara kita mengetik koran. Oke, kita lihat dulu software kita yang kita pakai. Kita masih di pengolah kata anak-anak. Ini Pak Agus menggunakan software pengolah kata. Sekali lagi Pak Agus sampaikan softwarenya milik Pak Agus di Office 2019 ya. Mungkin agak berbeda sedikit. Nah, di materi mengetik koran itu kita membutuhkan keterampilan kita dalam mengetik. Sudah pasti kan kita mengetik ke Pak Agus. Nah, misalnya Pak Agus akan buat begini. Dan setelah kita sudah bisa mengetik dengan lancar dan cepat, misalnya ya, dan Pak Agus masih salah. Di sini salah, lancar dan cepat. Dan bisa diatur sedemikian rupa menjadi ketikan koran, misalnya gitu kan, dengan menggunakan icon columns. Nanti kita akan pakai icon columns anak-anak ya, nanti kita akan pakai icon columns. Terus nanti kita dapat membagi. Ini Pak Agus coba aja ya, coba untuk membuat materi sedikit, membagi menjadi 3 kolom. Contoh. Nah, ini Pak Agus contoh aja buat seperti ini. Kemudian sebaiknya di depan sini Pak Agus kasih judul ya, misalnya ketik koran. Kemudian ini Pak Agus ambil ringkasnya, akan Pak Agus copy paste. Hanya sebagai contoh saja anak-anak. Ini Pak Agus kasih contoh. Ini Pak Agus buat dalam satu paragraf, oke. Kemudian di bagian bawah ini Pak Agus buat menjadi paragraf yang kedua. Oke, cepat ya ngetiknya. Padahal ini copy paste. Kemudian Pak Agus rata kiri kanan. Jadi kita punya 2 paragraf anak-anak sebagai contoh ya, 2 paragraf yang akan kita gunakan sebagai contoh dalam mengatur ketik koran. Jadi yang paling utama, kalian harus mengetik dulu seperti ini secara biasa, maksudnya gitu, secara biasa. Setelah sudah jadi secara biasa, baru kalian rubah menjadi seperti koran. Nah, sudah pernah lihat koran seperti apa? Bentuk-bentuk koran itu kalau kita lihat, misalnya kita buka koran dulu ya, koran Kompas misalnya, semoga saja ada. Nah, koran itu dia bentuknya kan seperti ini. Nah, ini kita contohkan saja ya. Ini nak. Jadi koran itu dia bentuknya pasti ada kolom-kolomnya. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ini ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kolom-kolomnya ya, bukan ketik yang langsung panjang sampai di ujung kemudian kembali. Tidak. Tapi dia dibentuk dalam kolom-kolom. Nah, ini contoh saja. Jadi Pak Agus akan coba membuatnya dengan kolom-kolom itu. Caranya ngetik dulu seperti biasa. Setelah itu kita enter di bawah sini supaya nanti tidak terganggu kolom yang di bagian bawah. Karena kalau tidak kita enter nanti jadinya agak berbeda. Apa Pak Agus contohkan dulu ya, tanpa enter ya. Ini tanpa enter. Pak Agus kasih blok. Jadi kita harus blok dulu. Kemudian kita masuk ke menu layout, kemudian kita pilih columns. Nah, di sini dia. Nah, ini ada 2. Ini akan Pak Agus klik 2, jadi seperti ini. Pak Agus klik 3, jadi seperti ini. Pak Agus klik kiri, seperti ini. Right, seperti ini. Nah, ini di office-nya Pak Agus aman anak-anak, tidak perlu di enter. Jadi bisa langsung. Tapi kalau di beberapa anak yang office-nya mungkin pakai Office 2007, ini harus di enter dulu ya.
di enter dulu supaya dibatasi antara paragraf dengan yang di bawah, baru kalian blok. Kalau tidak nanti jadinya tidak seperti yang punya Pak Agus tadi. Tapi kalau di Office yang ini sudah langsung bisa. Nah, ini sudah terbagi, sudah terbagi menjadi ketik koran. Gampang kan? Jadi kalian tinggal mengatur. Ini misalnya Pak Agus buat sampai 5. Nah, di sini jadinya begini. Jelek ya. Ini membacanya sulit sekali ini. Jadi kalau kalian ingin merubah more columns, nanti kalian bisa ganti. Terbagi menjadi 3. Nah, ini materi kita hari ini. Kita akan mengetik seperti ini, membentuk ketikan yang biasa menjadi koran. Ketikan yang biasa yaitu ketikan yang seperti ini. Jadi kalian ketik dulu secara normal semuanya, baru kalian rubah menjadi koran. Saya contohkan, kita akan mencoba menggunakan buku tema. Pak Agus sudah buka dari sini saja, dari downloadan. Karena pas posisi Pak Agus tidak di rumah, jadi Pak Agus menggunakannya dari sini. Kalau di rumah Pak Agus akan pinjam milik anaknya Pak Agus. Misalnya ini akan Pak Agus mulai mengetik ya. Jadi nanti kalian prakteknya kalian bisa menggunakan buku tema 1 pada halaman, kita cek dulu halaman berapa, 16. Nanti tidak usah semua, tidak apa-apa, hanya sebagian. Judul dulu, kita mulai gerak ikan dalam air. Judul kita enter 2 kali. Ikan ini bisa kita tab ya, kalau kita mau masukkan ke dalam. Ikan memiliki sistem gerak. Jadi ini kalian ketik dulu seperti biasa, yang unik. Sistem gerak pada ikan ya, berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Titik enter. Seperti itu ya. Tab lagi karena masuk ke paragraf berikutnya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air. Apakah Pak Agus kelewatan ketikannya? Tidak, benar ya. Sampai di sini kan. Hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan. Jadi kalau nanti ngetik dulu ya, memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip. Ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ini contoh. Nah, ternyata ketikan Pak Agus pun tidak rapi. Maksudnya ada yang salah. Kata-kata yang lain. Ini kan salah nih. Tidak apa-apa nak, kalau pas kalian ngetik sudah ada yang salah begini, kalian bisa rubah. Dikarenakan adalah, ini kan salah ini. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan, ini kan salah nih.
Nah, nanti kalau ada kesalahan kalian rubah ya. Bentuk tubuh ini memungkinkan, ini bagus kurang dengan bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi ini kedobelan, mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ikan yang lebar berfungsi, ini kurang. Nah, ini terus kita enter, kemudian kita tab lagi. Gak apa-apa ya, kita sekalian belajar, Pak Agus juga belajar. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang kelihatan dan tulang belakang yang fleksibel untuk ternyata ini keyboardnya harus ditekan pelan-pelan biar tidak double. Ya, sebegini aja ya. Coba lagi. Tahukah kamu ikan dapat berenang dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Bagus nih. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerakan naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Ya, cukup di sini dulu ya. Setelah itu kalian enter, kemudian ini kalian rubah menjadi koran. Caranya gampang, bagus, gedekan aja. Ini kita atur dulu rata kiri kanan. Ini kan paragrafnya sudah jadi. Kemudian kalian menuju ke layout, kemudian columns, kalian bikin 2 misalnya. Nanti jadi korannya 2. Oke, Pak Agus suka yang di sini, left saja. Nah, ini sudah jadi anak-anak. Gampang kan mengetik koran? Gampang sekali Pak Agus. Nah, ini bisa kalian desain tergantung dengan font yang kalian miliki ya. Bisa buat misalnya begini. Nah, ini kan jadi berbeda. Kemudian ini fontnya juga kalian ganti. Misalnya kalian lebih suka yang bentuknya begini misalnya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membuat ketik koran. Semoga anak-anak bisa mempraktekkannya bagi yang menggunakan komputer ataupun laptop. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Salam literasi digital.